Pernah nggak kamu bangun pagi dengan semangat penuh, niat mau menyelesaikan banyak hal tapi tiba-tiba sore udah datang dan kamu belum ngapa-ngapain? Tugas numpuk, deadline makin dekat, tapi yang kamu lakukan cuma scroll HP atau rebahan. Kalau kamu merasa relate, tenang. Kamu nggak sendiri. Kamu bukan pemalas, dan ini bukan soal niat atau motivasi semata. Masalahnya ada di otak kita. Lebih tepatnya, cara otak kita memproses rasa nyaman dan ketakutan. Di video ini kita bakal kupas tuntas kenapa kita sering menunda-nunda dan bagaimana cara keluar dari lingkaran itu. Karena begitu kamu paham cara kerja otakmu, kamu bisa mengendalikannya, bukan malah dikendalikan. Procrastination bukan sekadar kebiasaan menunda, tapi sebuah respons psikologis dari otak terhadap tekanan atau ketidaknyamanan. Setiap kali kita menghadapi tugas berat atau tidak menyenangkan, otak mencoba mencari jalan keluar tercepat, yang seringkali berupa hiburan instan. Scrolling media sosial, nonton video pendek, ngemil, semua itu adalah bentuk pelarian dari rasa tidak nyaman yang datang bersama tugas yang belum diselesaikan. Sayangnya, pelarian ini memberi kita dopamin instan, perasaan senang yang cepat, tapi nggak bertahan lama. Kita jadi ketagihan rasa senang itu, dan mulai menomorduakan hal-hal penting yang sebenarnya kita tahu harus diselesaikan. Procrastination kemudian berubah jadi pola, bukan cuma kebiasaan, dan makin kita mengulanginya, makin sulit kita keluar. Kita merasa bersalah karena menunda, tapi bukannya bertindak. Kita malah makin lari dari masalah. Lama-lama, kita terbiasa hidup dengan rasa cemas dan beban pikiran yang tidak pernah selesai. Ironisnya, banyak dari kita nggak sadar kalau ini masalah serius. Kita bilang, aku cuman kurang motivasi, atau besok aja deh. Padahal itu adalah jebakan halus dari otak kita sendiri. Inilah yang disebut time inconsistency. Kita memilih kesenangan saat ini ketimbang hasil jangka panjang. Tanpa disadari, waktu berjalan, dan kita masih berada di titik yang sama. Padahal satu langkah kecil saja bisa jadi awal dari perubahan besar. Tapi langkah kecil itu pun sulit diambil kalau otak kita masih jadi musuhnya. Kedua, kenapa otak kita suka menunda? Otak manusia secara alami dirancang untuk menghindari rasa sakit dan mencari rasa senang. Tugas-tugas penting seringkali dianggap sebagai ancaman, sesuatu yang berat, menakutkan, atau membosankan. Sebaliknya, notifikasi ponsel, video lucu, atau cemilan favorit langsung memberi sinyal senang dan nyaman. Itu semua karena zat kimia bernama dopamin yang membuat kita merasa puas dan tenang. Masalahnya, dopamin dari media sosial dan hiburan instan jauh lebih cepat dan mudah didapat daripada dari menyelesaikan tugas berat. Jadi meskipun secara logika kita tahu apa yang harus dilakukan, otak tetap memilih jalur cepat yang menyenangkan. Ini seperti punya remote control yang rusak. Kita ingin menonton saluran pendidikan, tapi remote-nya terus pindah ke kartun. Tanpa disadari, kita menguatkan kebiasaan ini setiap kali kita tunduk pada godaan sesaat. Lebih parahnya, semakin kita menunda, semakin dalam kita masuk ke dalam rutinitas yang membuat kita stuck. Dan ini bukan tentang kemauan atau niat semata, tapi tentang sistem di dalam otak yang perlu dilatih ulang. Otak bisa berubah. Pola pikir bisa diriset, tapi itu nggak terjadi dengan motivasi dadakan. Kita butuh strategi kecil yang konsisten untuk mulai membangun kembali jalur-jalur di otak yang mengarahkan kita ke produktivitas. Karena musuh terbesar bukan kemalasan, tapi sistem yang sudah terlalu nyaman dengan dopamin instan. Dan kita harus mulai melawannya, pelan-pelan, dari sekarang. Ketiga, cara keluar dari lingkaran procrastination. Langkah pertama yang bisa kamu coba adalah teknik 5 menit. Katakan pada dirimu, aku kerjain ini 5 menit aja, bukan 1 jam atau 1 hari. Trik ini terlihat sederhana, tapi bisa menipu otak agar mau mulai. Karena biasanya bagian tersulit dari sebuah pekerjaan adalah memulainya. Begitu kamu mulai, kamu cenderung akan lanjut, bahkan tanpa sadar. Lalu kamu juga bisa pakai teknik Pomodoro. 25 menit kerja fokus, 5 menit istirahat. Ritme ini menjaga otak tetap waspada dan nggak cepat jenuh. Selain itu, penting banget untuk menciptakan lingkungan yang minim gangguan.
Letakkan HP di luar jangkauan, matikan notifikasi, dan atur ruang kerja supaya bersih dan rapi. Gunakan alat bantu seperti aplikasi pengatur waktu atau pengunci aplikasi supaya lebih fokus. Berikan dirimu hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas, seperti menonton satu video lucu setelah menyelesaikan satu tugas. Hal ini akan membantu otak mengaitkan pekerjaan dengan reward, bukan hanya tekanan. Kamu juga bisa bikin daftar tugas yang realistis dan terbagi kecil, agar tidak terasa menakutkan. Ingat, kamu nggak perlu langsung produktif total. Yang penting, kamu bergerak sedikit setiap hari. Karena satu langkah kecil yang konsisten lebih kuat daripada semangat besar yang cepat padam. Keempat, cerita pengalaman. Dulu saya termasuk orang yang paling sering menunda. Tugas kuliah, pekerjaan, bahkan hal-hal sepele seperti membalas pesan bisa saya tunda berhari-hari. Saya pikir saya cuma malas atau enggak termotivasi. Tapi ketika saya mulai membaca tentang bagaimana otak bekerja, semuanya jadi masuk akal. Ternyata saya bukan malas. Saya cuma terbiasa kabur dari tekanan. Saya coba mulai dengan teknik 5 menit. Awalnya aneh tapi lama-lama jadi kebiasaan. Saya juga pakai Pomodoro. Dan ternyata saya jadi lebih fokus dalam waktu singkat. HP saya letakkan jauh, notifikasi saya matikan, dan playlist kerja saya siapkan khusus. Saya ubah meja kerja jadi lebih bersih dan bikin catatan to-do yang simple. Pekerjaan yang tadinya terasa berat jadi lebih ringan karena saya nggak lagi harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Saya beri reward kecil, kayak minum kopi atau nonton satu video favorit setelah menyelesaikan satu tugas. Itu bikin kerja terasa lebih menyenangkan dan nggak penuh tekanan. Lama-lama, saya mulai bisa membedakan mana distraksi dan mana pekerjaan penting. Sekarang pun saya masih berjuang melawan procrastination, tapi saya sudah punya senjata untuk menghadapinya. Dan saya percaya, kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Kamu nggak harus jadi orang super produktif setiap hari. Cukup mulai dengan satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Jangan tunggu mood atau motivasi, karena itu datang belakangan. Yang penting kamu mulai, walau cuma 5 menit hari ini. Kalau kamu merasa video ini relate, jangan lupa like dan share ke temanmu yang sering menunda juga. Tulis juga di kolom komentar, tugas apa yang paling sering kamu tunda belakangan ini. Yuk, kita lawan kebiasaan menunda, bareng-bareng, mulai dari sekarang.